Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kembali lagi bersama dengan saya Wilianto Pontonowo dalam pertemuan yang ketujuh sejarah gereja umum atau di pertemuan yang keempat di live streaming YouTube. Ya, bagi sebagian orang sejarah gereja itu sesuatu yang membingungkan, sesuatu yang membosankan. Karena apa? Karena pengajarnya kolot, karena pengajarnya terlalu kaku. Saya nggak tahu Anda menganggap Pak Willy seperti apa. Apakah saya orang yang kaku atau saya sebagai orang yang kolot? Tetapi hari ini saya mencoba untuk menformulasikan, menyederhanakan apa yang saudara temukan di buku, apa yang saudara baca di buku yang membingungkan. Hari ini saya membuat praktis, membuat sederhana supaya Anda sebagai mahasiswa pengikut mata kuliah ini bisa mudah memahami tentang sejarah gereja dan suatu saat akan sangat menyukai mata kuliah sejarah gereja umum ini yang ditemani oleh Pak Willy. Kita lanjut sekarang yang pertama tentang Gerakan Waldes ya. Kita lihat gerakan Waldes adalah gerakan kerohanian di abad pertengahan. Ya, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang perpecahan gereja, terutama gereja barat, gereja timur, bagaimana awal kejayaan gereja dan awal keruntuhan gereja di gereja Roma Katolik, terjadi skisma perpecahan, bahkan ada kaum pemberontak yang menyerang Roma Katolik, yang dikenal kaum barbarian yang dulunya sekutu tetapi akhirnya menyerang Katolik sehingga terjadi pemberontakan. Tetapi di abad pertengahan ini juga ada gerakan kerohanian, bukan hanya gerakan pemberontak, bukan hanya gerakan yang ingin memecah belah keutuhan kekaisaran atau Katolik Roma, tapi ada juga gerakan kerohanian di abad pertengahan yang dinamakan dengan gerakan Waldes. Seperti apa? Gerakan Waldes ini muncul di tahun 1140 sampai 1218. Seorang pedagang kain yang sangat kaya raya berasal dari Perancis. Bentuk pelayanannya yaitu seperti ini, kebanyakan di kalangan orang miskin. Mereka suka menjangkau orang miskin, orang asketis, dunia ditinggalkan, anak istri kekayaan, profesi mereka tinggalkan, dan mereka melayani Tuhan. Dan kebanyakan orang-orang miskin. Hal yang menarik dari gerakan ini, mereka sangat menekankan tentang pertobatan ya. Jadi pertobatan sangat ditekankan. Jadi pengutusan atau penginjilan itu lebih kepada orang yang berdua-dua. Kelompok untuk namanya khotbah keliling. Mereka sangat berapi-api, sangat powerful. Lalu bersifat independen atau berdiri sendiri. Jadi waktu mereka melayani, mereka tidak membawa uang, tidak membawa perbekalan. Beda seperti kita harus membawa iPad, membawa merek Apple, mobilnya harus Lamborghini, atau mungkin mobil-mobil mewah. Dalam pelayanan harus naik pesawat jet, pesawat yang megah. Tapi mereka waktu itu tidak membawa bekal, tidak membawa uang, saudara, dan independen. Dan inti khotbahnya, serahkan semua milikmu, serahkan semua hidupmu kepada Tuhan, ikutlah Yesus dan hidup suci. Untuk apa? Menjauhi dosa. Itu gerakan Waldes di abad pertengahan di tahun 1140 sampai 1218. Lalu di situ muncul ada penolakan, ya penolakan dari kepausan kepada Waldes atau gerakan kesalehan ini. Jadi kewenangan untuk khotbah keliling hanya milik paus. Jadi otoritas tangan paus. Dan dia dianggap terlalu radikal bagi paus. Dan Waldes dianggap menentang paus. Dia juga ada wujud penolakan, gerakan mereka selalu dicurigai sehingga paus mengeluarkan surat keputusan tahun 1184. Dan gerakan Waldes ini dianggap sebagai bidat. Namun walaupun mereka ditolak, mereka terus berkembang sampai di tahun 1210. Karena prinsip mereka adalah lebih baik mentaati Allah daripada mentaati manusia. Keistimewaan dari gerakan Waldes ini menyebut orang miskin dari Lyons ya. Walau dikucilkan, mereka terus meluas bahkan sampai ke seluruh penjuru Eropa. Mementingkan peranan Alkitab, menerjemahkan bahkan menghafalkan Alkitab. Menentang imam yang hidup asusila, jadi imam-imam pada zaman itu yang hidup moralnya nggak baik, yang hidup kumpul kebo ya, beberapa imam-imam yang menyalahgunakan kekuasaan, mereka menentang tindakan asusila dari imam-imam yang hidup tidak sesuai dengan firman. Lalu membiarkan kaum awam dan wanita berkhotbah, membaptis dan memimpin perjamuan suci. Jadi beda dengan Katolik, kalau Katolik itu hanya orang laki-laki, imam itu laki-laki, tapi gerakan Waldes ini mengizinkan membebaskan kaum wanita atau perempuan yang memimpin perjamuan suci, berkhotbah, membaptis, memimpin sakramen. Mereka berani mengkritik praktek doa dalam bahasa Latin.
karena tidak bisa dimengerti. Jadi mereka berani mengkritik. Karena Katolik itu sangat identik dengan bahasa Latin, mereka mengubah bahasa Yunani menjadi bahasa Vulgata. Tetapi kalau gerakan Waldens ini menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa yang bisa dimengerti, supaya apa? Membuat mereka bertobat, membuat doa mereka bisa kusuk. Tapi kalau kita doa bahasa Latin, kita seperti orang bodoh kan? Apa ya ini maksudnya ya? Kita kayak orang ngiler kan, kalau lihat orang ngomong kita nggak mengerti artinya kan, nggak nyantol ya saudara, karena bahasanya terlalu tinggi. Pernah nggak saudara dengerin ceramah bahasanya tinggi, ilmiah, nggak mudeng belas, bukan membuat kita bertobat, membuat kita makin bingung, blow on, dan akhirnya tell me kan saudara. Nah, jadi seperti itu kondisi pada zaman itu ya. Lalu yang berikut, perbedaan di antara kaum awam dengan para gembala tidak menyolok. Jadi ada sesuatu hal seperti persahabatan, ada hubungan yang dekat. Jadi kaum awam dengan gembala tidak begitu menyolok. Maka mereka dikenal dengan gereja yang hidup bermasyarakat, hidup sangat dekat seperti prinsip gereja mula-mula. Tidak ada perbedaan kasta, tidak ada perbedaan kedudukan yang terlalu tinggi. Ini gerakan Waldens. Lalu dalam gerakan kerohanian juga muncul yang namanya ordo-ordo. Jadi pada waktu itu di gerakan Katolik ada yang namanya Ordo Dominikan. Ini ordo dari Katolik, ya Katolik yang sudah hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang memisahkan diri dari gereja utama. Mereka ada seperti aliran-aliran yang namanya ordo di dalam Vatikan Roma. Yang pertama Santo Dominikus, hidup pada tahun 1170 sampai 1221, itu imam Spanyol yang hidupnya saleh dan punya intelektual yang tinggi. Dia terbeban terhadap orang yang tidak hidup suci atau bidat. Dia sangat menjangkau orang-orang yang hidupnya gak suci seperti bidat. Memulai satu gerakan dengan bantuan orang kaya, jadi dia banyak menjangkau orang kaya untuk menunjang pelayanannya. Bermaksud memenangkan kembali orang-orang yang meninggalkan gereja. Ini luar biasa. Jadi dia menjangkau orang-orang yang meninggalkan gereja atau yang hidupnya sudah jauh dari Tuhan, dia bawa kepada Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan. Ordo ini berkembang di Eropa dan membangun 60 pusat. Ya, nantinya bersama dengan Ordo Fransiskan dan Jesuit, jadi ada 2 ordo juga yang bersama dengan dia, menjadi ordo yang penting dalam pekabaran Injil, bukan hanya di Eropa, tetapi juga di Amerika dan Timur Tengah. Jadi ada 3 ordo ini, Ordo Dominikan, Ordo Fransiskan, dan Jesuit, sangat berpengaruh dalam penginjilan, baik itu di Eropa, di Amerika, maupun di Timur Tengah, saudara. Itu ordo yang pertama, Dominikan. Lalu ada namanya Santo Franciscus dari Assisi. Dia hidup di tahun 1182 sampai 1226. Ya, berasal dari Assisi, dari Itali. Ya, anak pedagang kain yang kaya, karena Itali itu dekat dengan Roma Vatikan. Jadi Yunani, Vatikan, Roma itu sangat dekat dengan Itali. Yang sekarang kena wabah COVID-19, itu banyak juga orang-orang Itali yang kena. Tapi hari ini mereka mengalami lawatan Tuhan, mereka bisa bertobat, bisa menyembah, memuji Tuhan di jalan-jalan untuk meminta pengampunan, meminta pemulihan dari Tuhan. Ya, dia anak pedagang kain yang sangat kaya. Saat remaja dia mengalami kelahiran baru dan mulai rindu mencari Allah. Bayangkan waktu remaja dia haus akan Tuhan, dia mencari Tuhan, dan dia hidup seperti orang miskin, meninggalkan kekayaannya, meninggalkan zona nyaman dan hidup sederhana seperti orang miskin. Tidak kayak kita sekarang ya, dikit-dikit HP-nya ganti ya kan, gadgetnya ganti. Kalau ada yang baru ganti lagi gadget. Padahal kita orang susah tapi berlagak seperti orang kaya. Kebalikan dengan Santo Franciscus. Orang kaya tapi berlagak seperti orang miskin. Kita perlu belajar nilai-nilai moral yang kita bisa ambil dari Santo Franciscus. Dia juga berkhotbah keliling, saudara. Berkhotbah keliling bukan muter-muter STT ya, saudara ya. Keliling 7 kali, khotbah tengking-tengking iblis, bukan. Tapi khotbah keliling itu artinya dia pergi ke satu tempat, ke tempat yang lain di wilayah Eropa. Terutama di sekitar Itali pada zaman itu. Dan menolong orang miskin. Ia mendirikan ordo, saudara-saudara yang hina ya, saudara-saudara hina. Yang dikenal dengan namanya Ordo Fransiskan. Jadi kalau saudara pernah dengar Ordo Fransiskan, itu yang mendirikan Santo Franciscus ya. Lalu ia menyiksa tubuh atau beraskese, ya lagi-lagi beraskese, hidup menyendiri dengan berpuasa, menjauhkan diri dari dunia. Bahkan tubuhnya ditandai dengan stigmata. Kalau saudara pernah nonton stigmata, itu suatu tindakan yang menggores tubuhnya, menggores-gores sampai berdarah, seperti merasakan penderitaan Yesus. Jadi mereka merasakan bahwa Yesus pernah disalib dan mereka ingin merasakan. Mereka gores, kadang mereka paku tangannya sampai berdarah, supaya mereka bisa merasakan seperti apa penderitaan. Jadi penderitaan itu bagi mereka itu bukan hanya penderitaan mental, penderitaan
secara jasmani atau secara jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, tapi penyiksaan tubuh itu bagian dari penderitaan yang dikenal dengan stigmata ini. Ya, lalu di sini juga gerakan Fransiskus diakui Paus tahun 1210. Di waktu kemudian banyak Fransiskan diutus di luar Eropa untuk apa? PI. Mereka sangat menekankan, menonjolkan tentang penginjilan. Ya, penginjilan berbeda dengan ordo yang pertama tadi. Ordo yang pertama ya lebih menekankan kepada hidup saleh, pertobatan. Tetapi kalau ordo ini atau Fransiskan lebih menekankan tentang pekabaran Injil atau penginjilan. Beda dengan ordo pertama yang lebih menekankan hidup saleh. Lalu ada yang ketiga, Ignatius dari Loyola tahun 1491 sampai 1556 yang dikenal dengan yang namanya Perhimpunan Jesuit. Jadi ada Perhimpunan Jesuit. Dulunya adalah seorang prajurit. Waktu luka dalam pemulihan dia mengalami pembaharuan. Jadi dia pernah terluka dalam perang. Akhirnya dia dipulihkan, dia bertobat. Setelah kuliah di Paris, dia memulai kelompok doa yang diikuti 6 orang termasuk Franciscus Saverius. Kalau saudara pernah dengar dalam sejarah gereja, nama Franciscus Saverius yang menginjil di Ambon, di bagian NTT Ambon, dia adalah tokoh yang hebat. Dia adalah orang Katolik tetapi sangat rindu dalam hal kesalehan atau hidup kudus. Dan sangat kuat di dalam hal doa. Dia membentuk kelompok doa yang awalnya adalah 6 orang. Mereka bermaksud untuk memenangkan bidat Protestan dan penyembah berhala. Pada zaman itu di gereja barat, gereja timur muncul bidat-bidat Kristen dari kalangan Protestan. Mereka ingin menjangkau mereka untuk kembali kepada ajaran yang benar, ajaran yang sehat. Dan juga penyembah-penyembah berhala mereka jangkau dengan doa supaya mereka bisa memenangkan bidat-bidat pada zaman itu. Luar biasa kekuatan doa karena Jesuit ini sangat menekankan doa. Kalau yang pertama tadi tentang kesalehan, bidat yang ordo yang pertama. Ordo yang kedua Fransiskan itu menekankan dengan penginjilan, sedangkan yang ketiga dengan kekuatannya adalah kekuatan doa. Akhirnya gerakan ini dinamai dengan Perhimpunan Yesus yang dikenal dengan Jesuit, diakui kepausannya tahun 1534 atau di abad yang ke-15 sebelum Martin Luther ya. Ya, keistimewaan dari Jesuit seperti apa? Kalau kita melihat di sini dia memenangkan bidat. Jadi bisa memenangkan bidat, penyembah berhala itu bisa dilawat oleh Tuhan dengan doa. Bahkan mereka diberikan wewenang langsung dari kepausan. Mereka tidak perlu tunduk kepada siapapun selain paus. Itu hebatnya. Mereka bebas bergerak tanpa hambatan politik dan persaingan dari gereja atau ordo lain. Jadi mereka diberikan kebebasan, diberikan mandat dari paus untuk bisa melangkah dalam pelayanan tanpa ada gangguan dari ordo atau gereja lain. Lalu keistimewaan yang kedua menekankan pendidikan. Mereka juga hidup akademis, pendidikan akademis, dan ada disiplin rohani terutama dalam hal doa. Saya yakin juga mereka melakukan 2 semalam suntuk, 2 puasa 40 hari, dan doa-doa yang lain. Supaya apa? Mereka bisa menjangkau sebanyak mungkin bidat. Jadi dari 3 ordo di atas, inilah yang menjadi kunci, merupakan dasar utama untuk melaksanakan misi gereja Katolik selama kira-kira 500 tahun. Jadi selama 500 tahun, gereja Katolik yang mereka berperan dalam perkembangan gereja Katolik di luar Eropa melalui pelaksanaan penginjilan yang dikenal dengan penginjilan lintas budaya. Jadi ini tadi tiga ordo tadi, kalau saudara bisa lihat, dari gerakan Walden's ini muncul 3 ordo. Yang pertama tadi adalah ordo Dominikan ya, ordo Dominikan. Yang kedua adalah ordo Fransiskus. Yang Dominikan menekankan kesalehan, hidup saleh. Fransiskus lebih menekankan tentang penginjilan. Dan ordo yang ketiga adalah Jesuit yang didirikan oleh Ignatius dari Loyola dan juga dengan Fransiskan. Dengan Saverius. Ya, Franciscus Saverius. Lalu yang berikut kita akan masuk munculnya universitas. Kenapa bisa muncul universitas? Saudara, ternyata universitas itu berdiri karena gerakan kekristenan, saudara. Jadi munculnya universitas pertama kali bukan dari gerakan Islam, bukan dari gerakan agama lain, tetapi dari Kristen, gereja barat yang mendirikan pertama kali yang namanya university atau universitas pendidikan. Ya, di sini kalau kita melihat sejajar dengan perkembangan di bidang teologi, ilmu pengetahuan juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kemudian lahir universitas-universitas yang pertama. Apa universitas yang pertama, saudara? Yang pertama adalah, kalau kita melihat, universitas berarti keseluruhan bidang pengetahuan.
yang dahulu hanya menuju kepada persekutuan para sarjana yang mengajar di sana, kemudian juga pada keseluruhan bidang ilmu pengetahuan yang diajarkan. Ya, saudara, universitas yang pertama namanya adalah Universitas Paris Sorbonne, lalu Universitas Oxford, dan Universitas Cambridge di Inggris, lalu Universitas Bologna di Italia. Jadi ada 4 universitas, Universitas Paris, Oxford, Cambridge di Inggris, dan Universitas Bologna yang ada di Italia, yaitu. Lalu kita melihat ada pertikaian gereja. Walaupun muncul universitas, muncul orang-orang hebat, orang-orang berpendidikan, berintelektual, dan punya disiplin rohani, ternyata tetap masih ada pertikaian antara gereja dengan negara. Di mana waktu itu gereja dan negara udah bersatu, politiknya kuat, agamanya juga kuat, tapi terjadi pertikaian. Selain muncul ordo yang tidak sepaham dengan kekuasaan paus, maka banyak kaisar-kaisar mengadakan perlawanan. Kaisar yang memimpin negara, paus memimpin gereja. Apa bukti-bukti perlawanan mereka? Ya, saat Paus Bonifatius ke-8 yang melarang Raja Philip IV, Raja Prancis, untuk memungut pajak dari klerus dan biara-biara milik gereja. Larangan ini tidak dipedulikan oleh Philip. Itu terjadi di abad ke-12 dan abad 13. Lalu Paus Bonifatius yang ke-8 mengeluarkan bula. Bula itu adalah surat atau piagam. Surat atau piagam yang disebut dengan nama Unam Sancam. Unam Sancam artinya Ecclesiam Catholicam, yaitu satu gereja yang kudus dan am, yang isinya bahwa Paus diberikan 2 pedang, yaitu pedang rohani yang memimpin gereja dan pedang duniawi yang memimpin negara. Dan yang ketiga, Paus mengutuk Raja Philip. Waktu itu Paus kutuk Raja Philip, tetapi Paus disergap oleh Raja Prancis dan dipenjarakan, dan diganti oleh seorang paus yang rela mentaati kaisar atau mentaati Raja Prancis, yaitu Raja Philip tersebut. Jadi pada zaman itu paus dengan kaisar bersitegang, dan akhirnya mereka mengganti paus. Paus harus tunduk kepada kekuasaan negara. Setelah kepausan dikuasai oleh negara yang namanya Prancis, kemudian istana kepausan dipindahkan dari Roma. Jadi waktu itu dari Roma ke kota Avignon di Prancis, sehingga disebut pembuangan ke Babel, istilahnya seperti itu, atau pengasingan Babel dari kepausan. Jadi dulu pernah terjadi, mereka dari Roma Vatikan itu dipindahkan sementara ke Avignon yang ada di Prancis. Lalu selama 70 tahun, dari 1309 sampai 1377, kepausan terletak di Avignon. Mulai dari Clement V, abad ke-13, 1305 sampai 1314, lalu Yohanes 20, orang terkaya di benua Eropa. Jadi dulu ada seorang paus namanya Yohanes 20, orang terkaya di Eropa. Lalu ada Benedictus 12, lalu Clement 6, lalu Innocentius 6, lalu ada Urbanus 6, dan Gregorius yang ke-11. Selama 70 tahun, jadi kepausan itu ada di Prancis pada zaman itu. Lalu pada abad ke-14 banyak karya sastra yang mengkritik kepausan. Apa aja dikritis? Namanya Dante, saudara bisa lihat di kitab Dante ya. Ajarannya adalah asas kedaulatan rakyat. Dia menekankan tentang asas-asas kedaulatan rakyat, yaitu raja wajib menjalankan kehendak rakyat dan gereja harus demokratis. Itu ajaran dari Dante. Yang kedua, William Ockham dari Inggris. Seperti apa pengajarannya? Gereja dan negara adalah 2 kuasa. 2 kuasa yang berdiri sendiri, tidak boleh saling mencampuri. Itu ajaran dari William. Lalu ada yang berikutnya, ajaran dari Renaissance. Ya, lalu ada terjadi yang namanya Renaissance dan humanisme. Kita melihat di sini seperti apa Renaissance dan humanisme. Ya, di akhir abad pertengahan diakhiri oleh munculnya Renaissance dan humanisme, yaitu kelahiran kembali kebudayaan khususnya Yunani dan Romawi itu dilahirkan kembali. Ini adalah abad pencerahan, abad di mana kemanusiaan tentang hak asasi manusia dimunculkan, dan abad tentang pengetahuan itu dikembalikan kepada fungsi aslinya. Ya, tujuannya apa? Untuk menggali sumber-sumber gereja yang ada pada gereja kuno dan lebih luas, untuk kembali kepada kebudayaan Kristen, khususnya kebudayaan Yunani dan Romawi. Renaissance ini nampak jelas, yaitu gerakan humanisme di abad 14 sampai 16. Bukan aliran humanisme zaman modern yang tidak percaya kepada Allah,
dan Kristus yang ateis dan gnostik. Ini bukan seperti itu, bukan aliran humanisme, tetapi menekankan tentang tanggung jawab moral manusia secara pribadi untuk hidup secara etis dan saleh menurut teladan dan ajaran Kristus, dan peranan liturgi gereja. Jadi dan peranan liturgi dalam gereja itu menurut humanisme itu tidak begitu penting. Yang penting adalah hidup saleh, hidup etis, bertanggung jawab secara pribadi moral kepada masyarakat. Lalu di sini ada tokoh-tokoh humanis yang namanya Desiderius Rotterdamus atau Erasmus. Ia adalah seorang humanis Kristen yang cendekiawan. Ia yakin bahwa mengadakan pembauran gereja adalah melalui kesarjanaan yang baik. Jadi ketika melakukan pembauran gereja itu harus dengan kesarjanaan. Ia rajin menyelidiki Alkitab bahasa Ibrani. Jadi dia memiliki bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahkan buku-buku Bapak Gereja Lama yang namanya Origenes. Dia sangat hebat. Bukunya Ambrosius dan Agustinus. Erasmus ini adalah tokoh yang sangat luar biasa. Pengarang yang terkenal dengan sindiran Paulus yang disindir karena ketamakan. Dia pernah menulis judul buku dan mengkritik tentang ajaran Paulus yang dia katakan Paulus yang disindir karena ketamakan. Lalu ia meletakkan dasar reformasi Protestan. Ada kata Erasmus menebarkan. Erasmus yang menebarkan, Luther yang menetaskan pengajaran dari Erasmus ini. Jadi Erasmus ini tokoh reformasi pertama sebelum Martin Luther yang menyerang kepausan. Seperti apa karya-karyanya? Kita melihat karya Erasmus seperti ini. Pujian bagi kebodohan, sindiran terhadap rahib dan teolog. Lalu terjemahan PB dalam bahasa Yunani dan Latin. Kebebasan berkehendak. Jadi isinya serangan terhadap doktrin Luther dalam bukunya Kehendak yang Terikat. Ya, Luther. Kalau ini pandangan dari Luther, bedanya Luther sama Erasmus. Kalau Luther itu setelah manusia jatuh dalam dosa, dia tidak punya kehendak bebas. Jadi manusia itu nggak punya free will atau kehendak bebas, seperti manusia itu seperti kuda yang jalannya ditentukan oleh penunggang. Jadi berdasarkan kedaulatan Tuhan. Makanya jangan heran ada teologi Calvin yang sekarang sekali selamat tetap selamat, itu mirip dengan Luther. Jadi ketika orang jatuh dalam dosa tidak akan bisa datang kepada keselamatan. Jadi dia harus dituntun oleh Tuhan, sepenuhnya oleh Tuhan. Jadi nggak ada kehendak bebas. Jadi semua Tuhan yang berdaulat menurut penunggangnya atau Tuhan itu sendiri. Itu Luther. Lalu Erasmus, sekalipun manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia masih tetap punya yang namanya kehendak bebas. Dan kehendak bebas ini tidak berhasil untuk mencapai keselamatan tanpa pertolongan rahmat Allah atau kasih karunia Tuhan. Jadi walaupun dia sudah jatuh, dia masih punya kehendak bebas, masih punya kesempatan untuk bisa bangkit dan perlu juga campur tangan Tuhan. Kalau free will-nya Luther itu sama sekali nggak ada campur tangan, artinya manusia nggak bisa bangkit, manusia tidak punya kehendak bebas untuk melakukan segala sesuatu. Tapi kalau Erasmus dia masih bisa, ditambah dengan pertolongan kasih karunia supaya dia bisa datang menanggapi yang namanya keselamatan. Jadi sekalipun Erasmus pernah berselisih dengan Luther, namun ia tetap ada hubungan baik dengan reformator lain seperti Malianton, dan Luther tetap menghormati yang namanya Erasmus. Ya, ini beberapa teolog di abad pertengahan yang dikenal dengan namanya aliran skolatikisme ya. Aliran skolatikisme yaitu antara kesalehan Alkitabiah dengan agama kafir. Lalu sekolah tinggi subjeknya adalah teologia ditambah dengan pelajaran filsafat. Jadi ada teologia plus filsafat, psikologi, kesehatan dan sebagainya. Jadi teologia itu adalah induk dari ilmu pengetahuan yang berkembang pada zaman itu. Ya, ini tokoh-tokoh skolastik yang sudah bisa lihat. Anselmus ya, aku percaya supaya aku mengerti. Dia dari Ordo Benedictine ya, dan pionir dari skolastik abad pencerahan. Ia menghubungkan iman dengan pengetahuan. Jadi pengetahuan iman itu sejajar, yang dikenal dengan credo ut intelligent ya, intelijen. Aku percaya untuk mengerti. Lalu fides quaerens intellectum, iman berusaha untuk mengerti. Jadi orang harus mulai percaya akan revelation of God, akan pernyataan Tuhan. Sesudah itu mencari penjelasan tentang kepercayaan yang diterima sebagai kebenaran. Jadi percaya dulu baru mengerti. Iman itu harus perlu diusahakan sehingga mencapai yang namanya pengertian atau pemahaman. Ada 3 cara membuktikan tentang Allah ya, dikenal dengan monologian. Yang baik secara relatif mengandaikan adanya yang baik secara mutlak. Yang baik secara mutlak adalah Allah. Segala sesuatu adalah penyebab pertama yang dikenal dengan causa prima. Segala sesuatu adanya
berbagi tingkat kesempurnaan. Jadi menekankan monologian ya. Lalu yang kedua adalah Abelardus. Ya, Abelardus ini bersama Anselmus mendirikan skolatikisme. Sembayanya lebih dulu mengerti baru aku percaya. Kebalikan dari Anselmus tadi ya. Kalau Anselmus dulu percaya dulu baru mengerti, tapi kalau ini lebih dulu mengerti baru percaya. Bertolak belakang dengan Anselmus. Filsuf yang sangat terkenal menulis dengan batu nisan, Sokrates dari Gaul, Plato Agung dari Barat, Aristoteles kami adalah kami. Dia belajar Roscellinus, seorang nominalis. Ya, ini beberapa karyanya, Sejarah Nasi Kemalangan, Teologia Kristen, Pengantar ke dalam Teologia, dan Ya dan Tidak. Dalam ajaran tentang Trinitas, Abelardus dituduh dengan pandangan Sabellianisme atau dikenal dengan Allah bertingkat. Jadi Allah Bapa itu sebagai kausa pertama, Allah Anak itu sebagai kausa kedua atau sebagai hikmat, dan Allah sebagai kasih adalah Roh Kudus. Jadi Allah Bapa itu sebagai Allah yang punya kuasa, Yesus atau Anak sebagai Allah yang sumber hikmat, dan Roh Kudus sebagai Allah yang penuh kasih. Itu pandangan Abelardus ya. Lalu ada Thomas Aquinas ya. Thomas Aquinas ini adalah tokoh skolastik yang terbesar, mengajarkan filsafat Aristoteles yang diselaraskan dengan pandangan Alkitab. Ya, pada tahun 1879 Paus Leo XIII sebagai dogma yang sah dalam Gereja Roma Katolik. Jadi Paus Leo XIII mengambil pandangan dari Thomas Aquinas sebagai dogma sah dalam Gereja Katolik Roma. Ajarannya yaitu sum esse substans ya. Allah sebagai yang ada dan yang tidak terbatas. Jadi Allah itu yang ada, Allah yang imanen, Allah yang present, yang hadir, tetapi Allah yang maha hadir, yang tidak terbatas. Allah yang ada adalah Allah yang paling tinggi, lalu Allah adalah penggerak yang tidak bergerak, lalu konsep filsafat anthropos dibagi menjadi dua, yaitu tingkat kodrati dan adikodrati. Jadi ada tingkat kodrati dan tingkat yang nyata, yang natural, dan yang supranatural atau yang tidak kelihatan. Lalu manusia dapat menjalankan hukum kasih tanpa rahmat adikodrati. Rahmat adikodrati diberikan lewat gereja. Jadi manusia itu bisa menjalankan kasih tanpa rahmat yang tidak kelihatan. Karena rahmat yang tidak kelihatan, yang adikodrati, yang supernatural hanya bisa didapat dari gereja. Ini pandangan dari Thomas Aquinas. Ya, saya lanjut. Ini beberapa karya-karyanya yang saudara bisa lihat di diktat. Ada sakramen. Sakramen itu dipandang utama dalam pemberitaan firman. Sakramen dianggap sebagai alat yang mendatangkan berkat. Ini menurut Thomas Aquinas. Lalu orang yang mempunyai dan menyimpan religio dapat menerima indulgensia. Jadi orang yang menyimpan tentang pemahaman rohani, mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan, dikatakan dapat menerima indulgensia. Apa itu indulgensia? Yaitu penghapusan dari siksaan dan harapan dari api penyucian. Api penyucian, ajaran dari Roma Katolik itu diambil dari kitab Makabe. Jadi kitab apokrifa dari Katolik yang tidak masuk dalam kanon Kristen Protestan. Mereka menggunakan konsep-konsep kitab Makabe, kitab-kitab yang di luar dari kanon Kristen itu sebagai doktrin yang dikenal dengan yang namanya api penyucian. Seperti itu ya. Ya, lalu kita melihat sekarang berikutnya adalah tentang abad pertengahan ya. Saya lewatin aja ini, saudara bisa lihat. Kita masuk langsung ke mistik ya, mistik Kristen. Ya, yang pertama adalah Bernhard dari Clairvaux. Tokoh mistik pada abad pertengahan, dia adalah mistik Kristen yang menekankan koinonia dengan Allah. Lalu ajaran mistiknya, jiwa harus berpusat pada Yesus Kristus yang sedang menderita. Untuk mencapai kesatuan atau unity dengan Kristus ada 3 tahap. Ini menurut Bernhard. Yang pertama, mencium kaki Yesus. Jika kita melihat Yesus, harus menyesali dosa dan bertobat. Lalu mencium tangan Yesus, jiwa memikirkan dan mencoba mencontoh kasih Kristus yang nampak dalam penderitaan. Dan yang ketiga adalah mencium mulut Yesus. Ini bukan porno ya saudara. Jangan berpikir ini ciuman kudus, bukan ciuman seperti kita, tapi cium kudus ya. Jiwa dilimpahi dengan kasih Kristus dan merasakan kasihnya yang tidak berkesudahan sebagai puncak dari mistik. Jadi mencium kaki Yesus, menyesali dosa atau bertobat. Mencium tangan Yesus adalah berbicara mengenai jiwa yang memikirkan atau mencontohi perbuatan kasih Yesus melalui penderitaan. Dan mencium mulut Yesus adalah menekankan kasih yang tidak berkesudahan.
Itu Bernard ya. Lalu berikutnya Eckhart ya. Eckhart atau mistik yang lebih ekstrim ya. Kalau kita melihat mistik yang lebih ekstrim, di sini kalau kita melihat hampir sama dengan mistik kebatinan, saudara. Ya, dari mistik kebatinan. Lalu jiwa manusia dapat bersatu dengan Allah karena Allah yang sungguh-sungguh ada dan makhluk sebenarnya yang tidak ada. Manusia adalah cetusan katanya, cetusan ilahi. Ini kebatinan dari Eckhart, percikan ilahi. Jadi manusia itu seperti percikan-percikan ilahi, yaitu yang namanya hati nurani. Maka perlu yang dinamakan kenosis atau mengosongkan diri. Seperti yang disampaikan oleh pendeta Erastus Sabdono pada zaman itu, dikatakan Allah mengosongkan diri, kenosis atau mati 2 kali. Padahal Alkitab tidak pernah menjelaskan Yesus mengalami kenosis atau mati 2 kali. Tapi dia mengosongkan diri. Mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Bahkan lebih rendah daripada manusia. Supaya apa? Dia menunjukkan eksistensi kehambaannya kepada Bapa. Supaya apa? Ketika dia mengosongkan diri, melakukan kenosis. Supaya manusia dapat sadar akan kehadiran Allah. Lalu kaum mistis. Kaum mistis adalah menafsirkan Alkitab secara alegoris. Alkitab, sakramen, dan gereja adalah sarana keselamatan. Kekuasaan pemimpin-pemimpin dan ajaran gereja tidak perlu mendapat perhatian, tetapi harus berpusat pada mistis, yaitu persatuan dengan Allah. Jadi kekuatan mistis pada zaman itu sangat kuat, bagaimana Alkitab selalu ditafsirkan dengan alegoris, bagaimana sakramen dan gereja adalah sarana untuk dia bisa memperoleh keselamatan yang sejati. Dan makanya Roma Katolik, beberapa gereja-gereja Protestan sangat menekankan kuat tentang sakramen sebagai sarana kepada keselamatan. Mistik-mistik pun pada zaman itu juga menekankan tentang sarana-sarana keselamatan. Lalu yang terakhir adalah pioner reformasi. Yang pertama adalah John Wycliffe ya saudara. John Wycliffe ini yang terakhir saudara, pioner gerakan reformasi. Ia menulis buku protes menyerang doktrin transubstansiasi atau doktrinnya Katolik, ya, di mana pada waktu perjamuan kudus, ketika perjamuan kudus, roti adalah benar-benar tubuh Kristus dan anggur adalah benar-benar darah Yesus. Jadi benar-benar seperti kanibal. Jadi roti adalah tubuh Kristus, anggur adalah darah Kristus. Ini adalah transubstansiasi. Jadi benar-benar itu sesuatu bukan lagi simbolis tapi benar-benar ada. Ini adalah unsur penyembahan berhala menurut John Wycliffe dan penyimpangan dari ajaran firman Tuhan. Ia mengecam kerakusan-kerakusan Paus karena menumpuk kekayaan di gereja. Karena pada zaman itu Paus memanfaatkan kesempatan untuk mengumpulkan uang ketika ada indulgensia, surat penghapus dosa dibeli dengan harga yang mahal, akhirnya mereka memperkaya diri. Jangan heran Roma Katolik sangat kaya raya pada zaman itu karena mengumpulkan uang dari rakyat dengan menjual surat penghapus dosa. Jadi hanya orang-orang kaya, orang-orang yang punya uang yang bisa menyucikan diri atau melakukan penghapusan dosa. Ia menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Inggris. Ya, makanya kita di perpustakaan STT ada yang namanya Tafsiran Wycliffe, buku Tafsiran Wycliffe ya. Ia pernah melawan Paus dengan ajaran tentang hak milik gereja di Inggris, di mana Paus menuntut bahwa hak milik gereja di Inggris adalah milik pribadi Paus. Kritikan yang tajam kepada Paus adalah keputusan Paus dan konsili harus di bawah hukum Allah. Jadi dia sangat menentang ajaran dari Paus tentang keputusannya dan konsilinya harus tunduk kepada firman Tuhan, kepada ketetapan-ketetapan Allah. Lalu menolak pemujaan orang kudus dan religi gereja. Jadi menolak pemujaan orang kudus dan benda-benda yang dikeramatkan. Jadi sangat menolak. Lalu yang terakhir, yang kedua adalah Johannes Huss. Ya, Johannes Huss ya, 1369 sampai 1415. Di sini dia adalah pioner gerakan reformasi, menjabarkan Wycliffe ya, dia menjabarkan ajaran Wycliffe dari Bohemia. Ajarannya adalah Alkitab satu-satunya yang punya otoritas tertinggi. Alkitab adalah satu-satunya kebenaran mutlak dalam ajaran gereja dan kekristenan. Bukan keputusan Paus, bukan keputusan konsili, tetapi ajaran Alkitab. Satu-satunya sumber yang harus diyakini, otoritas tertinggi yang harus ditaati. Dia yang memerintah gereja bukan lagi Paus, tetapi Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pemerintah utama satu-satunya yang dihormati, yang harus ditakuti oleh gereja. Lalu ia menolak ajaran juga sama transubstansiasi,
mengecam hidup mewah bagi pejabat-pejabat gereja. Lalu di sini khususnya Paus dan ia ingin mengembalikan kehidupan gereja kepada gereja lama atau gereja purba atau gereja mula-mula. Hus menentang Paus, maka Hus ditangkap. Johannes Hus ditangkap oleh Paus pada saat dia dipenjara. Di sini ditulis sejarah mencatat pada saat dia dipenjara, dia menulis surat yang ditujukan kepada para sahabat dan pengikutnya. Jadi pada waktu dia dipenjarakan, dia menulis surat kepada sahabat. Akhir hidupnya Hus dibakar hidup-hidup. Johannes Hus dibakar hidup-hidup karena imannya kepada Tuhan, karena dia berani menentang Paus, mengkritik Paus dengan ajaran kebenaran firman Tuhan. Namun pengikutnya tetap meneruskan ajarannya yang dikenal dengan namanya adalah kaum Husid. Makanya sungguh luar biasa sejarah gereja umum pada hari ini. Supaya saudara bisa punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, jangan pernah takut yang namanya kematian, karena hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ketika kita percaya Yesus sampai pada akhirnya, sekalipun mempertaruhkan nyawa, karena upah kita besar. Ada mahkota kemuliaan, mahkota yang tidak fana yang akan menanti kita sebagai martir-martir Tuhan. Sekian pembelajaran sejarah gereja umum. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara, dari penjelasan saya tadi, saya memberikan satu tugas. Tolong saudara menceritakan kembali tentang sejarah gereja umum di abad pertengahan ini, terutama tentang gerakan kesalehan, dan juga mengenai ordo-ordo. Jadi saudara menceritakan kembali tentang gerakan kesalehan pada zaman abad pertengahan dan juga ordo-ordo yang berkembang pada zaman itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menurut saudara, tokoh mana yang paling berpengaruh dalam kehidupan Anda? Tokoh penting mana yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Anda sehingga menjadi catatan sejarah yang saudara bisa ikut sikapnya, tindakan moralnya di dalam kehidupan saat ini? Yang pertama tadi, saudara menceritakan kembali, ringkas secara singkat, menulis secara singkat, yaitu tentang gerakan kesalehan dan juga ordo-ordo yang berkembang di zaman abad pertengahan. Dan tugas yang kedua, tokoh-tokoh gereja di abad pertengahan yang mana yang sangat memberkati saudara, yang sangat memberikan pengaruh secara signifikan dalam hidup Anda, sehingga saudara bisa ikutin dan saudara bisa terapkan di dalam kehidupan nyata saat ini. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita semua.